kepada keindahan dan kebaikan Tuhan pada seminggu sepekan. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan hati kita mau merasakan perkenan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat perkenan-Mu, buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Agar kumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau nikmati hadirat kuasa-Mu yang indah Yesus. Tuhan, tuntut langkah kami Tuhan, sertai ibadah kami dari awal dengan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah hati kami terfokus hanya kepadamu Tuhan. Biarlah mata kami terus mencari-Mu Yesus. Biarlah mulut kami terus menyatakan kebaikan-Mu Yesus. Kami Yesus, berkati setiap kami yang datang pada malam hari ini. Berkati saudara kami yang belum sampai ke tempat ini. Harapan-Mu yang ada kami rasakan Yesus. Kata-kata dari tempat ini Yesus. Berikan dengan kudus-Mu dan surga-Mu Yesus. Sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan hati yang kudus. Engkau baik Yesus, haleluya. Kami mau memuji-Mu Yesus. Hati kami Tuhan, sucikan kami untuk memulai ibadah-Mu Tuhan.
Tuhan. Biarkan kau mengatakan aliran kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau mengenal pribadi-Mu. Kata-katalah, sampaikan bahwa Engkau Tuhan baik di hidup kami. Engkau Tuhan baik. Kamu dahsyat Tuhan. Kami merasakan indahnya biluan tangan-Mu Yesus. Kau mati di kayu salib bagi kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kematian-Mu tidak sia-sia bagi kami Tuhan. Kami mau merasakan indahnya hadirat-Mu Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Kami masih perlu Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa pagi hari ini Tuhan. Kami mau melawan coba-cobaan yang mengganggu kami Yesus. Jangan berdiam diri saudaraku. Jangan sia-siakan perjumpaan hari ini dengan Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan baik bagi saya. Tuhan itu baik bagi kamu dan saya. Bersamamu pada pagi hari itu. Kami memiliki banyak kasih-Mu Tuhan. Kami memiliki kemenangan-Mu yang ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Merasakan kehadiran-Mu. Berkat kami menjadi kebutuhan-Mu Yesus. Bahwa kami merasakan kasih-Mu, dan cinta kasih-Mu pada hari ini Yesus. Kadang-kadang tempat ini Tuhan yang ku menunggu. Setiap waktu nyanyian pujian kepadamu Yesus kepadamu. Biarlah nyanyi kepada
kuat dan berkuasa, hati bersatu menaikkan dia, belenggu dipatahkan, dunia dirasakan. Rindukan kuasa lawan kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Dan berkuasa, hati bersatu menaikkan dunia, belenggu dipatahkan, murni dari luar biasa. Haleluya. Masih semangat, amin. Kita mau melompat lebih kuat. Kita mau nyalakan api Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat lagu kita, nyalakan api Tuhan. Kuasa maha berhembus, nama Yesus berbenah, nama Yesus jawabkan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, bukan ada namanya, Roh Kudus bercakap setiap kali. Nama Yesus benar, nama Yesus jawaban, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, bukan kunci namanya, bukan ada namanya, Roh Kudus bercakap setiap hati.
Aku capek? Belum kan? Minggu depan kita press lagi. Silakan duduk kembali saudara. Sebentar kita memberi persembahan yang pertama. Kita siapkan persembahan yang harum buat Tuhan yang kudus untuk menemukan Tuhan. Coba apapun persembahan tapi Tuhan inginkan hati yang penuh dengan kudusan. Jadi setiap hidup kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh melompat-lompat Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami merasakan indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan ada pada kami Tuhan, sehingga kami boleh melompat meninggikan nama-Mu Tuhan tanpa ada kendala dan sakit apapun Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan kami yang pertama Tuhan. Engkau berkati yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati persembahannya 2, bahkan 3, 4, dan 10 kali lipat Tuhan. Tuhan yang memperkenankannya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikanlah persembahan ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan jalankan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Kebaikan-Mu hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layak-Ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku minta. Saat ku mencari-Mu mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau indahkan, aku merangkak hanya sendirian. Kau selalu ada hatiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Saudara, hidup kita dari awal. Kita bantu berdiri saudara-saudara. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan kami Tuhan. Berikan aku layak-Ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku minta. Saat ku mencari-Mu mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dapat kami datang.
Terima kasih Tuhan, kasih yang sempurna yang kami terima hanya daripada-Mu Tuhan, terbukti dan nyata lewat pengorbanan-Mu di Kalvari bagi kami. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik bagi kami untuk penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Ini bulan-bulan Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kebangkitan yang Kau berikan Tuhan. Kau membangkitkan iman percaya kami, Kau membangkitkan semangat pelayanan kami, Kau membangkitkan semangat penyembahan kami kepada-Mu dari bulan-bulan kebangkitan ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah ini nanti. Dalam Kau mengambil alih, mengambil pucuk pimpinan kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan, dan merupakan suatu kemuliaan mur dan emas yang merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu seluruh yang ada pada pagi hari ini. Berkati juga para hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik WL, singer, musik, apapun bentuk pelayanan kami, Tuhan semua Engkau urapi kami. Bila roh yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan tercurah bagi jemaat-Mu, bagi kami para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang menjadi rema kekuatan bagi kami pada pagi hari, menuntun langkah-langkah kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Kristus, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Kami biar senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Makasih urapi hamba-Mu Tuhan. Kau berikan hamba kekuatan, berikan pengetahuan, hikmat, akal budi-Mu dalam melayani-Mu di rumah-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu ini dari biji mata-Mu Tuhan, sehingga Engkau melayakan hamba untuk menyampaikan kurang firman-Mu bagi umat-Mu Tuhan, sehingga Engkau memakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu, dan senantiasa hamba layak menerima urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Berkati juga seluruhnya jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini, dan senantiasa Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami rasakan kekuatan yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu, yang siap mendengar, yang siap melakukan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan saudaraku. Pada pagi hari ini, di bulan-bulan kebangkitan ini, tadi saya pujian mengatakan bahwa api, ya, akar, nyalakan api. Katanya bakar. Nah, jadi artinya itu bahwa biarlah semangat kita di dalam melayani Tuhan semakin hari semakin nyata, saudara kasih. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini Bapak Gembala percayakan saya untuk melayani, saudara kasih. Pada Jumat itu Pak Gembala bilang, Bu, khotbah katanya dalam ibadah doa puasa, saudaraku. Jadi sebenarnya saudaraku, bulan ini bulan kebangkitan, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini bulan-bulan penampakan Tuhan Yesus kepada seluruh murid-muridnya. Ya, jadi tapi Bapak Gembala menuntun saya untuk khotbah pada pagi hari ini itu tentang Daud. Ya, siapa itu Daud? Daud itu seorang yang hatinya tulus, saudaraku. Ya, jadi kalau dipikir-pikir Daud, kita belajar kepada Daud, ya. Nah, saudaraku, semalam kita Paskah di gereja Masehi, ya. Tiba-tiba ada telepon suruh Paskah, jadi semuanya mendadak terkasih. Jadi tidak ada lagi masuk grup, hanya pribadi-pribadi. Siapa yang mau datang ke sana datang begitu saja. Jadi saya merasakan juga berkat semalam di Paskah itu, saudara kasih, ya. Artinya gini. Saya tidak pernah masuk ke gedung itu, akhirnya tidak masuk ke gedung itu. Nah, saya tidak pernah mendengar, artinya berwawasan semalam berapa Paskah itu sungguh saya rasakan. Berkat Paskah itu semalam saya sangat rasakan, saudaraku, ya. Jadi kami menikmati Paskah semalam itu luar biasa. Dari BKAG, ya, BKAG Sedeli Serdang. Jadi puji Tuhan, kalau yang nggak datang semalam ya agak sedikit rugi. Berkatnya luar biasa, ya. Bukan kita pandang berkat jasmaninya, berkat rohani yang kita pandang semalam sungguh luar biasa, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini kita mau membuka kitab kita belajar bersama-sama karena tuntunan Bapak Gembala
gembala kita mengenai Daud. Ya, Daud ini saudara kasih, dia seorang pengembala kambing domba. Ya, Daud itu orang yang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Ya, dia tidak dihitung orang tuanya. Saat dalam masuk peperangan pun saudara kasih, dia tidak dihitung oleh keluarganya. Jadi abang-abangnya semuanya maju ke dalam meja peperangan, medan peperangan, tapi Daud mengembala saudaraku. Ya, dia mengembalakan beberapa kambing domba di ladang. Nah, jadi saudara kasih, sejarahnya Daud ini itu kita tahu bahwa sebelum Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, pekerjaannya mengembalakan domba. Nah, saudara, kita baca dulu Samuel ya, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ya. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai yang ke ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu. Yang ketiga ya. Jadi di sana dikatakan adalah Daud diurapi menjadi raja. Nah, Daud diurapi menjadi raja. Nah, ayat yang pertama sampai yang ketiga itu saja dulu kita baca 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, sudah dapat? Oke. Mari sama-sama kita membacanya. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan saudara. Ya, mari sama-sama kita baca dulu. Daud diurapi menjadi raja. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Pada Samuel. Tapi kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahu kepada anakku apa yang harus kamu buat, dan bagiku orang yang akan sesuatu kepadamu. puji nama Tuhan. Demikian dulu firman Tuhan, katakan amin dulu. Silakan duduk saudaraku. Ya, saya mau baca sekali lagi firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anak yang telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara korban itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Bapak Ibu saudara kasih, sewaktu Tuhan menolak Saul menjadi raja saudaraku, ya, kita tahu tentunya dosa yang diperbuat Saul sampai ditolak Tuhan sebagai raja itu kita sudah tahu. Nah, itu dalam Samuel saudara kasih. Nah, jadi saudara kasih, sewaktu Saul ditolak sebagai raja bagi bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebelum Daud menjadi raja, pekerjaannya hanya sebagai pengembala kambing domba. Ya. Dia hanya mengembalakan beberapa kambing domba di ladang. Ya. Isai itu memiliki anak 8, semuanya laki-laki. Ya. 7 orang itu semuanya gagah-gagah perkasa saudaraku. Sehingga yang ke-7 ini disuruh oleh Isai untuk maju ke dalam medan pertempuran. Tetapi Daud tidak diperhitungkan. Dia orangnya kecil, ya, kulitnya kemerah-merahan.
elok parasnya katanya. Ya, itu ada di situ. Nah, tapi itu tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, tapi dia tidak disuruh maju ke medan pertempuran. Nah, tapi Tuhan berkata bahwa dikatakan bahwa Daud akan diurapi menjadi raja. Nah, waktu Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja bagi bangsa Israel, maka Samuel takut kepada Saul. Nah, dikatakan bagaimana mungkin Tuhan aku pergi? Nanti kalau Saul akan tahu bahwa ia akan membunuh aku. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kepada Samuel, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan bawalah seekor kambing domba, ya, untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, jadi kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan mengatakan apa yang harus kau perbuat di sana. Kira-kira begitulah Tuhan katakan kepada Samuel. Nah, dan Samuel melakukan saudara kasih. Nah, seperti yang seperti Tuhan katakan bahwa Samuel dia pergi ke Bethlehem, dia menemui tua-tua di sana dan dia juga mengundang Isai beserta anak-anaknya untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara kasih, Bapak Ibu saudara kasih bahwa Samuel melakukan tepat yang seperti dia Tuhan perintahkan. Nah, jadi para tua-tua di sana dan di kota itu Samuel mengundangnya datang kepada Samuel dan mengatakan apa yang telah terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Samuel ini, serkasi 1 Samuel 16 ayat 3 ini, di situ kita bisa melihat bahwa Isai punya anak laki-laki sebanyak 8. Nah, saat Tuhan juga memberitakan bahwa dia akan mengutus Daud, maka para orang tuanya itu berpikir bahwa salah satu dari anak yang ke-7 ini itulah yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Begitu anaknya diperlihatkan satu persatu, ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-7 lewat di hadapan Samuel. Nah, sejenak Samuel berpikir, oh inilah orangnya yang gagah perkasa, inilah mungkin yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, jangan pandang perawakannya, ya, jangan pandang gantengnya. Begitulah kira-kira. Kalau zaman sekarang ganteng, ya, tinggi ganteng, ya. Nah, tapi Tuhan katakan jangan pandang perawakannya. Aku tidak memilih dia. Nah, seringkali apa yang kelihatan itu yang nyata bagi kita, ya. Seringkali apa yang kita pandang sejenak itu yang menjadi fenomena bagi kita. Tetapi tidak tahu kita apa yang sesungguhnya terjadi, saudara kasih. Nah, saudaraku, karena ke-7 anak-anak ini tidak dipilih Tuhan, maka Samuel berkata begini, hanya inikah anak-anakmu? Ada satu lagi di ladang, pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Tapi Samuel berkata bahwa panggillah, karena sebelum dia datang kita tidak akan makan, katanya. Nah, dari singkat ceritanya, maka dipanggillah Daud ini terkasihnya. Dipanggil Daud ini ke ladang yang mengembalakan kambing domba, maka diurapilah dia sebagai raja, saudaraku, ya. Tuhan mengurapi dia sebagai raja. Nah, saudara kasih, yang saya ambil hikmatnya dalam perjalanan ke Daud ini sebagai seorang raja, saudaraku, ya. Gini, Bapak Ibu, Daud menjadi seorang raja itu bukan dengan mudah, saudaraku. Dia mendapatkan gelar dan dia ditaktiskan sebagai raja dengan resmi bagi bangsa Israel bukan dengan mudah, tapi dengan proses yang sangat sulit, saudara. Ya, saudara kasih, Daud mengalami banyak ujian. Bahkan dikatakan di dalam kitab Samuel ini, Daud dibenci sama Saul. Daud dibenci. Beberapa kali Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena dia cemburu sama Daud. Ya. Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja. Jadi dia membencinya, terkasih. Bahkan waktu Saul itu kesurupan, terkasih, Daud yang main kecapi, ya, supaya jiwanya tenang. Ya. Nah, jadi banyak kelebihan, banyak keahlian daripada Daud ini,
mengembalakan beberapa kambing domba, dia juga pandai bermain kecapi. Ya, jadi saudara kasih. Nah, perjalanan Daud untuk menjadi seorang raja itu bukan gampang, ya, tidak gampang saudaraku, ya, sangat-sangat sulit. Bahkan dia selalu dikejar-kejar sama prajurit-prajurit Saul agar dibunuh saudara kasih. Nah, dia mau ditancapkan ke dinding pakai tombak, maka Daud itu mengelakkannya, ya. Jadi beberapa kali Saul ingin membunuhnya tapi selalu gagal. Kenapa saudara kasih? Karena Tuhan menyertai Raja Daud. Ya. Daud disertai oleh Tuhan kasih. Nah, saudaraku, seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita di dalam mengasihi Tuhan. Daud tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, dan Saul pun tahu saudara kasih. Bahkan dikatakan bahwa Daud tidak pernah dendam saudaraku. Ya. Seringkali Daud ingin punya kesempatan untuk membunuh Saul pun dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud ini orang yang tulus, orang yang tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tapi bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Seringkali orang yang melakukan kejahatan, ya kita balas juga sedikit lah, gitu ya. Ya, tapi kalau di sini tidak ada, di luar sana lah, mudah-mudahan sudah kasih. Dan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Memang terkadang sulit saudara. Terkadang kita merasakan kita udah baik, tanggapan orang berbeda. Nah, seperti Daud ini, dia merasa sudah baik sama Saul, tapi Saul sebaliknya saudara kasih. Bahkan dia mengatakan bahwa dia cemburu kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud. Nah, terkadang-kadang saudara kasih, hal-hal seperti ini sepele, ya. Mungkin hal yang sekecil ini terkadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tanpa kita sadari kita sudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi mulai pagi hari ini kita belajar kepada Daud ini. Ya, Daud orangnya tidak dendam saudara kasih. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, karena dia pikir begini, dia tidak akan menjamak orang-orang yang diurapi Tuhan. Saul itu orang yang diurapi Tuhan, ya. Jadi tidak mau, karena dikatakan bahwa aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena dia tahu saat kita menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan, maka Tuhanlah yang menghukumnya, saudaraku. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-sekali kita menjelek-jelekkan hamba Tuhan, ya. Jangan kita seperti Saul, punya akar kepahitan, ya. Ya, jadi kalau tidak terbalas dendamnya, dia tidak senang saudara kasih. Dia kejar Daud kemana-mana sampai ketemu. Tapi di saat dia punya kesempatan pun, dia tidak melakukannya, saudaraku. Saudara, dua kali Daud ini membiarkan Saul hidup. Ya. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudaraku, Daud adalah raja yang takut Tuhan, tapi Daud juga orang yang tidak sempurna, saudara kasih. Nah, Daud ini juga dia tidak sempurna. Dia juga melakukan dosa, saudara kasih. Tapi waktu dia melakukan dosa, dia bertobat, ya. Ada beberapa hal yang kita lihat dari Daud ini. Kita belajar bahwa dia itu orangnya tidak pendendam. Nah, yang kedua itu dia juga manusia seperti kita. Dia berbuat dosa, tapi dia menyesalinya, saudara kasih. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi kepada kita, saat kita berbuat dosa itu pernah kita menyesali? Ya. Ya. Pernah saat kita berbuat dosa itu pernah kita kesesali, saudaraku. Entahkah kita berdosa sama orang tua kita, entah kita berdosa kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, pernahnya kita menyesalinya? Daud dia menyesali, saudara. Dia berpuasa, ya. Dia tidak mau makan, dia tidak mau dihibur, ya. Dan dia sesali dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, saudaraku, di dalam 1-24 dikatakan bahwa, kalau tadi dikatakan bahwa sejarah perjalanan itu masuk ke menjadi raja itu tidak mudah dan tidak gampang. Saya hanya tadi katakan bahwa Daud itu orang yang bermurah hati, orang yang tulus kasih. Nah, yang sini bisa saya berikan kepada kita semuanya, ada dua hal yang bisa kita
belajar kepada Daud dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang saya katakan pertama tadi, bahwa orang Daud itu bukan tipe orang yang pendendam. Nah, biasanya kalau orang Batak suka dendam. Apalagi orang Karo, saudaraku, dendamnya luar biasa. Kalau dikatakannya nanti malam kau akan kutemui, itu akan ditemuinya, saudara kasih. Kalau dikatakan nanti malam kau akan kuhabisi, katanya, maka itu akan dihabisinya. Masih fair juga orang Batak Toba ini. Kalau Batak Toba sifatnya di luarnya bisa menyala, di dalamnya bisa lembut, ya. Tapi ke orang Karo tidak, saudaraku. Yang di dalam itu akan dilakukannya, ya, itu. Nah, itu orang yang nggak bertobat, saudara kasih, ya. Tapi kalau kita orang yang sudah bertobat itu tidak mungkin, toh, ya kan, saya percaya itu kita yang sudah bertobat itu tidak mungkin melakukan seperti, saudara kasih. Mari dikatakan bahwa Daud itu tidak menyimpan kesalahan, dia tidak mendendam kepada Saul, meskipun dia mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Saul. Nah, kita baca, saudara kasih, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Samuel 24, ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan sekitar Samuel, karena tuntunan Bapak Gembala kita tentang Daud, saudaraku, ya. 1 Samuel ayat yang ke 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai yang ke-7, ya. Dikatakan bahwa Daud membiarkan Saul hidup, ya. Sekalipun Saul ingin menghabisi Daud, sekalipun Saul ingin membunuh Daud, tetapi Daud membiarkan Saul hidup. Sekalipun dia mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Saul, tapi Daud membiarkan dia hidup. Nah, begitu juga dengan kita. Sekalipun ada waktu ataupun ada celah kita untuk membalas kejahatan yang kawan kita berikan kepada kita, tapi jangan kita balas kejahatan itu. Seperti itulah ceritanya. Nah, jadi dikatakan di sana bahwa Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, itu diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing dan lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya tidak duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud membangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang ini menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Daud punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan Saul kepada Daud. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa proses Daud itu menjadi raja itu tidak mudah. Dia melarikan diri dari Saul, kejaran Saul itu dari satu daerah ke daerah lain, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dikatakan bahwa Jonathan dan Daud sepakat supaya apa? Supaya Daud tidak dibunuh oleh si Saul. Nah, di sini dikatakan saya tadi katakan bahwa Daud itu jiwanya tidak ataupun sifatnya tidak mau dendam, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini perlu saudara kasih, ya. Ini sangat-sangat perlu sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Teopi Cilupa kami ini sangat-sangat perlu sekali kita lakukan. Nah, dikatakan bahwa Daud itu punya kesempatan yang pertama untuk menghabisi Saul, tapi dia tidak lakukan. Bahkan dia hanya memotong punca jubah Saul. Itu pun hatinya berdebar-debar, ya. Berdebar-debar hatinya saat dia memotong punca jubah Saul pun dia berdebar-debar. Dia katakan, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan, sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, ini yang pertama, saudara kasih, ya. Tindakan pertama
Daud itu punya kesempatan, dia tidak melakukannya. Bahkan sampai 2 kali, ya. Sampai 2 kali Daud itu punya kesempatan untuk menghabisi Saul, tapi dia tidak lakukan. Terima kasih. Itu ada di dalam 1 Samuel 26 ayat ke-7 sampai 11. Ya. Dikatakan di sana bahwa 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 11 bahwa dikatakan puji Tuhan, haleluya. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkata Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tetapi tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah Tuhan? Siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan, yang bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, terima kasih. Kalau kesempatan yang pertama tadi Daud ingin kalau Daud mau menghabisi Saul, dia punya kesempatan tapi tidak dilakukan, dia hanya memotong jubahnya Saul. Ya. Dan kesempatan yang kedua, saudara kasih, bahwa dia saat Saul itu berbaring tidur. Ya. Kalau saat berbaring tidur pasti banyak kesempatan kan, banyak waktu. Kita tidak perlu takut ataupun kita tidak perlu punya perlawanan. Langsung saja dihabisi secara clear. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia hanya mengambil tongkatnya, dia hanya mengambil kendi yang di samping Saul sudah kasih, dan dia pergi dari situ. Dan dari kejauhan dia katakan, Tuanku, inilah kendimu, inilah tombakmu. Lihatlah, aku tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Tuanku, aku tidak pernah ingin menghabisimu. Itulah yang Daud lakukan pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita hidup di zaman hari ini, kalau di luar sana saudara kasih, sudah kebanyakan orang itu tidak peduli dengan firman Tuhan ini. Ya, kalau firman Tuhan ini sudah kasih, ini dari dulu, sekarang sampai selamanya itu akan tetap terjadi. Nah, hanya manusianya ada yang tidak memikirkannya, hanya manusianya ada yang tidak menyingkapi firman Tuhan ini. Sekarang zamannya bukan zaman ini lagi, saudara kasih. Zamannya sekarang balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kalau nggak kayak gitu, kenapa ada pertikaian? Kenapa ada peperangan? Lihatlah, perang Amerika Serikat, Israel dan Iran sampai sekarang belum ada berhenti, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat keadaan zaman ini bukan semakin membaik, dia akan semakin memburuk. Nah, kenapa? Karena tidak ada lagi orang-orang yang udah jarang lah orang yang hidup seperti Daud ini. Ya, dia akan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh, kau ini katanya. Langsung dibilang kayak gitu. Nah, jadi Daud kayak gitu sudah kasih. Dia katakan bahwa aku tidak mau menjamah orang yang diurapi. Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena setiap orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan maka akan dihukum sama Tuhan. Nah, itu adalah terkasih. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau sampai tadi kadang-kadang bahwa Daud itu punya kesempatan 2 kali tapi dia tidak lakukan. Nah, saudaraku, Daud juga seorang manusia yang punya kelemahan. Ya, Daud juga orang yang punya kekurangan. Meskipun dia raja bagi bangsa Israel, tapi dia juga orang-orang yang tidak jauh dari kesempurnaan. Nah, saudara kasih, kalau saya katakan kayak gini, waktu Daud itu melakukan kesalahan, saudara kasih, waktu dia sedang melihat Batseba sedang mandi, saudara kasih. Nah, itu kekurangannya Daud. Kalau tadi kelebihan Daud itu tidak menyimpan dendam, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, selalu berbuat baik, apalagi pada orang-orang yang diurapi Tuhan.
Yang kedua, Daud juga orang-orang yang melakukan kesalahan, sudah kasih. Nah, mari kita baca dulu bahwa Daud melaksanakan kesalahan tetapi dia menyesali kesalahannya. 2 Samuel saudara kasih. Ya, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 11. Ya. 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya dikatakan bahwa Daud dan Batseba, ya. 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Nah, saudara kasih, pada suatu ketika bahwa pada orang-orang sedang maju ke dalam pertempuran, maka Daud tinggal sendiri di istana, saudara kasih. Nah, mungkin di loteng, artinya zaman sekarang itu di loteng ya. Kalau rumah sekarang itu rumahnya berloteng. Nah, di atas loteng itu dia melihat seorang perempuan yang elok, yang cantik, yang namanya Batseba. Dia istri Uria, seorang prajurit Daud, saudara kasih. Ya, Uria namanya. Uria ini salah satu prajuritnya Daud, yang diutus oleh Daud untuk maju ke medan pertempuran. Nah, di saat Uria ini pergi ke medan pertempuran, maka Daud melihat Batseba sedang mandi. Nah, Batseba sedang mandi. Maka Daud menyuruh orang untuk mengambil Batseba dan membawakannya kepada Daud. Dari sana dikatakan bahwa Daud tidur dengan Batseba sehingga Batseba itu mengandung. Nah, ini salah satu kesalahan Daud, saudara kasih. Ini salah satu dosa yang Daud perbuat. Bahkan di situ Daud itu sepertinya orangnya sangat kejam. Kenapa saya katakan dia kejam? Karena dia suruh juga si Uria pergi ke rumahnya setelah pulang dari medan pertempuran. Daud menyuruh Uria supaya Uria pulang ke rumahnya untuk bersama dengan Batseba, tetapi Uria tidak melakukannya. Daud ingin menghilangkan jejaknya, saudara. Daud ingin lari dari tanggung jawabnya, ya. Dia ingin menyuruh Uria pulang ke rumahnya setelah pulang dari medan pertempuran, tapi Uria tidak pergi, saudara kasih. Ya, mengapa engkau tidak pergi? Daud kata, tidak tuanku, karena peperangan masih terjadi. Begitulah ceritanya. Nah, tapi puji Tuhan, saudara kasih, setelah itu Daud apa yang tindakan Daud selanjutnya untuk menutupi dosa, untuk menutupi pelanggaran, untuk menutupi kekurangan atau kesalahan Daud? Maka Daud menyuruh orang-orang pergi ke medan pertempuran dan menempatkan Uria di paling depan. Nah, dan dikatakan di sana bahwa di saat nanti terjadi pertempuran, di saat ada serangan, maka biarlah Uria itu paling depan dan larilah dari semuanya, biar tewas dia, katanya. Nah, itu dosanya Daud, saudara kasih, ya. Dia bukan cuma tidur dengan Batseba. Dia bukan cuma berbuat dosa berzina, tapi dia juga membunuh. Dia juga membunuh. Dia menempatkan Uria di barisan yang paling depan. Tes. Tes 1 2.
Puji Tuhan. Nah, dia menempatkan Uria di posisi yang paling depan supaya saat ada pertempuran, ada pertikaian, maka Uria bisa mati di medan pertempuran. Dan itu terjadi, saudaraku. Nah, inilah dosa Daud yang kedua. Ya. Nah, saudaraku, di saat Daud tahu bahwa Uria sedang mati, maka dia suruh orang-orang untuk mengambil Batseba dan menjadi istrinya. Nah, di sana di bawah dikatakan bahwa Batseba sedang mengandung. Nah, dan tiba masanya waktu bersalin, maka anak itulah yang menjadi hukumannya, saudara kasih. Kenapa? Nabi Nathan memperingatkan Daud, saudara kasih. Dia menegur. Nah, saudaraku, sewaktu anak itu lahir, maka anak itu sakit-sakitan, saudaraku. Sakit-sakitan. Sehingga Daud berpuasa. Daud berkabung. Daud tidak mau. Ya, dia ingin supaya melihat anak itu sembuh. Tapi Tuhan berkehendak berbeda. Kenapa? Karena ini anak yang tidak dikehendaki. Ini anak adalah anak perzinahan. Nah, teguran Tuhan kepada Daud bahwa anak yang dikandung oleh Batseba itu meninggal. Nah, setelah meninggal, saudara kasih, maka Daud makan. Dia akhirnya tidak berkabung lagi. Jadi orang bingung, loh, kenapa Tuanku ini saat anaknya lahir dalam keadaan sakit-sakit, dia berkabung. Dia tidak makan, tidak mau minum, tidak mau mengapa-ngapain. Tapi sejak anak itu mati, dia mau makan. Ya. Jadi katakan bahwa kenapa raja bersikap seperti itu? Maka dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Sekiranya pun aku harus berdoa, berpuasa demi anak itu, tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka itulah yang akan terjadi. Nah, maka Tuhan memberikan satu pilihan, 3 pilihan, saudara kasih. Ya. Akan terjadikah pertumpahan darah, akan terjadikah kelaparan, akan terjadikah penyakit sampar? Tuhan beri, jadi Tuhan katakan bahwa Daud berkata bahwa jadilah seperti yang kau kehendaki. Nah, saudaraku, saat Daud itu berbuat dosa, dia menyesali, saudara kasih. Dia mau melakukan tindakan-tindakan dalam berdoa dan dia berpuasa, saudara kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, seringkali dosa yang kita buat ini kita tidak pedulikan, saudaraku. Kita bukan malah bertobat, ya. Kita bukan malah berubah. Tapi semakin kita berbuat dosa, semakin kita hidup tenang. Tenang, biasa-biasa saja. Nah, tapi Daud tidak seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita harus seperti Daud, ya. Khususnya di dalam melayani Tuhan. Ya. Bagaimana supaya jemaat Tuhan ataupun gereja kita bisa berkembang? Kita harus memiliki sifat seperti Daud, saudara kasih. Daud itu orang yang bermurah hati, orang yang tulus. Meskipun melakukan pelanggaran, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia menyesalinya, saudara kasih. Nah, kita diajak pada pagi hari ini, setiap pelanggaran kita manusia yang tidak sempurna, ya. Kadang-kadang kita juga punya masalah, ya. Seperti yang sering saya bilang, masalah yang sedang saya hadapi, masalah yang sedang saya alami dengan masalah yang sedang alami itu sangat berbeda. Kalau masalah saya hanya tentang suami, saudara kasih. Kalau ekonomi saya tidak perhitungkan ataupun saya tidak pedulikan. Mau ada uang, mau tidak ada uang, itu saya tidak pedulikan. Karena saya percaya Tuhan pasti memelihara orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ya. Kita tidak perlu hidup bergaya hidup mewah, ya. Kita tidak perlu bergaya hidup seperti orang kaya. Ya, biasa-biasa saja. Yang penting di rumah kebutuhan kita terpenuhi, meskipun sekedar tahu tempe, mie telur, kata Pak Gembala. Mie telur. Apa yang paling simpel hidup kita, makanan di rumah kita? Indomie telur. Syukuri, saudara kasih, ya. Saudara, kalau masih Indomie telur itu masih enak beli. Kalau dulu, saudara kasih, kalau kami dulu beberapa tahun yang lalu itu kami makan pakai kacang BBQ. Tahu saudara kacang BBQ, kacang Garuda?
Yang merah-merah itu, kacang itu kecil kali dalam. Lapisnya kulit tapi rasanya pedas. Saudara kasih ya. Itu dulu kami makan satu persatu, satu bungkus satu orang ya. Waktu itu anak saya masih 4, saudara kasih ya, belum 5, 4. Jadi belikan itu 6. Satu untuk suami, satu untuk saya, 4 anak-anak saya. Nah, itu saudara kasih. Jadi saya renungkan, kok Daud ini seperti ini saudara kasih. Nah, saya percaya gini. Saya ingin belajar seperti Daud. Ya. Kita belajar seperti Daud. Supaya apa? Supaya gereja kita diberkati. Ya. Jangan kita pandang kekurangan dalam rumah tangga kita yang menjadi beban, yang menjadi penghalang di dalam planning kita. Ya. Tidak adanya di rumah telur, tidak ada ikan di rumah. Jangan seperti itu, saudara kasih. Ya. Kalau kami dulu seperti itu, ya. Kami tidak pandang makan yang di rumah, yang penting melangkah terus melayani Tuhan. Itu saudara kasih. Meskipun dulu saya tidak ke gereja, tapi kalau saya tidak pernah tidak ke gereja, kecuali kalau ada hal-hal yang perlu, ya, saya tetap beribadah. Karena saya percaya, ya, seperti Tuhan memberkati Daud, begitu juga Tuhan akan memberkati kita pada pagi hari ini. Hanya satu aja, syaratnya hanya itu aja. Jangan punya dendam. Jangan menyimpan kesalahan orang dalam kehidupan kita, meskipun kita tersakiti. Seringkali kita merasa tersakiti, saudara kasih. Ya, seringkali orang yang berbuat salah kita yang harus berubah. Ya, seperti pepatah Karo mengatakan bahwa kamu si salah, aku si robah. Nah, seringkali seperti itu kehidupan itu. Ya. Seringkali tanpa kita sadari kita tidak melakukan kesalahan, tapi orang membenci kita. Nah, saat kita menolong orang pun kita bisa salah, saudara. Ya, kita sudah menolong orang, tapi bisa kita yang salah. Nah, itulah yang terjadi di zaman akhir ini. Tapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kita lewat Daud. Ya, kita belajar kepada Daud. Kita bisa melihat bahwa di dalam 1 Samuel, 2 Samuel ini perjalanan Daud di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, dan kita juga bisa melihat bahwa betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang-orang yang bermurah hati. Itu saudara kasih. Jadi milikilah hati yang murah hati. Karena dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan memperoleh kemurahan katanya. Itu dalam Matius 200. Matius dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan memperoleh kemurahan. Ya, ucapan-ucapan berbahagia itu di dalam Matius yang kelima, di Matius 5 saudara kasih, itu perlu bagi kita umat Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang murah hati. Ya, saudara kasih. Ya, Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan pada pagi hari ini sekitar Daud ini biarlah menjadi rema bagi kita. Biarlah Daud ini menjadi panutan ataupun menjadi contoh bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, agar senantiasa gereja kita juga semakin bertumbuh saudara kasih, ya, semakin berkembang. Ya. Kita menginginkan gereja ini bertumbuh. Amin. Saya percaya semua kita menginginkan bahwa gereja ini bertumbuh supaya banyak jiwa-jiwa. Paling tidak bangku-bangku yang sudah kita siapkan ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tapi kita semua mendukung saudara kasih, ya. Dukungan kita, support kita dalam pelayanan ini harus ada di tempat ini. Jadi apapun kehidupan kita tanggalkan saudara kasih. Kita miliki hati Daud. Ya, kita miliki. Apabila kita berbuat salah, kita sesali dan kita berubah saudaraku. Ya, ini yang paling penting, ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini aja firman Tuhan yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Karena waktu juga akan tetap berjalan, kita juga punya waktu yang terbatas saudara kasih. Jadi biarlah firman Tuhan ini kita tetap berkomitmen untuk melakukannya seperti Daud yang punya hati yang tulus, punya hati yang murah hati. Biarlah hendaknya kita juga anak-anak Tuhan pada pagi hari ini punya hati yang bermurah hati, ya. Saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain. Tapi dan kita cari kesempatan di dalam kesempitan. Ya, kita selalu harus berusaha yang terbaik, ya. Memberikan yang terbaik. Kalau ada yang memperhatikan kita, kalau ada yang menolong kita juga memberikan yang terbaik, saudara kasih, ya. Jangan kita buat gereja itu menjadi nanti suatu sedikit ke gereja,
sisi gereja, tidak. Jadi kita sini supaya berjalan semua pelayanan, supaya ada peningkatan dalam pelayanan, kita bersatu hati untuk melayani Tuhan. Kita punya hati yang tulus seperti Daud yang tulus memimpin bangsa Israel. Biarlah juga pada pagi hari ini firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita belajar bersama-sama tentang Daud. Puji nama Tuhan, ini aja firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya hendak memain musik maju ke depan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu telah selesai hamba berikan bagi umat-Mu. Biarlah kami belajar kepada Daud Tuhan, agar kami senantiasa bisa merasakan kemurahan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Daud yang Kau urapi, Daud yang Kau berkati, maka Kau pun memberkati kami jemaat-Mu JKIT OPC Lupa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada firman-Mu yang menjabarkannya lebih lagi kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Karena hamba percaya hamba hanya manusia biasa Tuhan, tapi saat Kau memakai hamba menjadi penyalur berkat bagi anak-anak di tempat ini, biarlah semuanya Tuhan yang bekerja dan berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau, ku katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah ditabur Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan hati sebagai Daud Tuhan, seperti Daud Tuhan, hati yang Engkau kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kebijaksanaan seperti Daud Tuhan, biar kami dapat melakukan keseharian kami Tuhan dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarkanlah kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan, kami selalu membawa nama-Mu Tuhan dalam doa kami Tuhan. Dalam keadaan apapun itu Tuhan, kami terus mengingat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menambah berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati dia Tuhan di masa Tuhan yang sekarang Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatannya Tuhan, perekonomiannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan sertai Tuhan. Tuhan, cukupkan Tuhan apapun yang menjadi kekurangan dari hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan yang ada berantau Tuhan, Tuhan berkati Tuhan di perantauan Tuhan. Dalam keadaan apapun, biarlah anak-anaknya ini selalu mengingat nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati anaknya Tuhan yang dalam masa studi, berkuliah dan di sekolah Tuhan. Tuhan yang berkati dan cukupkan Tuhan segala biaya-biaya, segala keperluan apapun itu Tuhan. Tuhan yang cukupkan. Dan juga Tuhan berdoa Tuhan buat suami dari hamba-Mu ini Tuhan. Biar letakkan tangan-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan suaminya Tuhan. Kapanpun itu Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa janji-Mu itu iya dan amin. Tuhan, sebentar kami memberi persembahan kami yang kedua Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan berganti berlipat kali ganda Tuhan. Kami yakin Tuhan dalam nama-Mu ada keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bagi Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kuasa besarnya kita diberkati pada hari ini. Kita diberikan kekuatan dan semangat yang hidup. Terima kasih
pengumuman sepanjang minggu ini. Yang pertama yaitu pengumuman kita hari Rabu, yaitu Menara Pol di gereja ini. Mari kita sama-sama menghadiri dan datang supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita membiasakan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Masuk jam 8 sampai selesai. Hari Kamis, yaitu malam Kamis, kita mengadakan doa pun, yaitu di rumah Bapak Gembala, karena kita melihat situasi diadakan di gereja ini supaya tempatnya netral, sama-sama kita datang menghadiri untuk pun malam itu, malam Jumat. Yang membawakan doa, ya saya khotbah, saya sendiri, dan ML yaitu Ibu Simarmata. Semoga kita semuanya hadir di dalam gereja ini ya, jam 8 masuk sampai selesai. Hari Sabtu yaitu ibadat pemuda, kita masuk jam 8 sampai selesai. Dan untuk ibadah hari Minggu kita masuk jam 10 sampai selesai. Dan iuran kita yang kita sepakati selama ini untuk yaitu per bulan 20.000 per rumah tangga untuk menjaga kas kita supaya mana tahu untuk tahun baru nanti kita bisa menjadikan baju atau pakaian. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari datang bersama-sama dalam doa-doa kita dan puasa, karena puasa itu adalah suatu kesembuhan juga bagi Tuhan. Nah, malam tadi firman Bapak Jabat, WL, saya sendiri dan doa syafaat Ibu Simarmata. Saya sudah makin berdiri, kita mau memberi persembahan kita yang ketiga untuk pembangunan gereja di tempat ini. Kita satukan hati kita. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kedatangan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati kami kudus Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang ini Tuhan buat pembangunan gerejamu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan apapun yang dibutuhkan dalam gereja-gereja ini Tuhan. Mungkin kami butuh Tuhan toilet Tuhan, kami butuh juga Tuhan udara yang dingin Tuhan. Tuhan yang cukupkan segala apapun itu Tuhan. Tuhan yang menabur Tuhan, memberikan raja-raja yang besar Tuhan bagi gereja kami TLBC di tempat ini Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan akan kami dapatkan semua itu dalam nama tangan-Mu Yesus. Tangan-Mu yang mengurapi kami Tuhan dan memberkati kami Tuhan. Tangan memberkati Tuhan Yesus memberkati. Miliki dan ku hargai.
anak-anak ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan rezeki bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melangkah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa yang ada di sini Tuhan, baik anak-anak kami Tuhan yang sekolah dan kuliah juga Tuhan Kau berkati kuliah mereka, pelajaran mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi contoh dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu mengingat nama-Mu ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan Yesus Engkau pasti memberikan rezeki buat kami ya Bapa. Sebelum itu kami pulang Tuhan, kami percaya Tuhan masih banyak keperluan gereja kami yang belum kami sediakan Tuhan. Biarlah Engkau satu persatu memberikan Tuhan donatur Tuhan untuk memberikan Tuhan yang terbaik dalam gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam gereja kami ya Bapa. Setiap persembahan kami Tuhan dalam itu menjadi Tuhan rezeki bagi kami dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu ya Bapa. Kita terima berkat daripada Tuhan, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Allah menjadi surga. Berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah